Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan hari ini kita akan membahas tentang productivity dan psikologi well-being. Nah, productivity atau produktivitas dan psikologi well-being itu tentang kebermaknaan hidup dalam psikologi. Nah, langsung saja kita bahas secara mendalam di slide selanjutnya. Produktivitas. Nah, apa sih pengertian dari produktivitas sebelum kita memahami secara mendalam? Nah, produktivitas itu adalah suatu konsep yang menunjukkan adanya kaitan antara hasil kerja dengan satuan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk seorang tenaga kerja. Nah, itu menurut pengertian Revianto. Kemudian definisi produktivitas secara sederhana itu adalah hubungan antara kualitas yang dihasilkan dengan jumlah kerja yang dilakukan untuk mencapai hasil itu. Sedangkan secara umum adalah bahwa produktivitas itu merupakan rasio antara kepuasan atas kebutuhan dan pengorbanan yang dilakukan. Produktivitas itu mencakup dua konsep dasar, yaitu daya guna dan hasil guna. Daya guna itu maksudnya menggambarkan tingkat sumber manusia, dana, dan alam yang diperlukan untuk mengusahakan hasil tertentu. Sedangkan hasil guna itu menggambarkan akibat dan kualitas dari hasil yang diusahakan. Itu menurut Sharif. Kemudian produktivitas adalah produksi atau output yang dihasilkan dalam suatu kesatuan waktu untuk input. Itu menurut Smith dan Dewar. Kemudian menurut Sinungan, produktivitas adalah hubungan antara hasil nyata maupun fisik barang atau jasa dengan masukan yang sebenarnya. Misalnya saja, produktivitas adalah ukuran efisiensi produksi, suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masuk atau output atau input. Masukan sering dibatasi dengan masuknya tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dari kesatuan fisik, bentuk, dan nilai. Nah, itu menurut Sinungan. Nah, jadi berbagai macam pengertian tadi kan kita sudah memahami bahwa ini berkaitan dengan hasil input dan output, berkaitan dengan masukan dan luaran, seperti itu. Produktivitas kerja. Nah, ini pendalaman dari bahasan sebelumnya. Produktivitas kerja itu adalah kemampuan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output yang optimal, kalau mungkin yang maksimal. Itu menurut Syagian. Kemudian menurut Sutrisno, itu menyatakan bahwa produktivitas kerja itu adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja beserta juga waktu. Nah, tenaga kerja itu sebagai sumber daya manusia merupakan titik sentral dari segala kegiatan peningkatan produktivitas. Nah, peran serta tenaga kerja di sini itu adalah menggunakan sumber daya dan efisien dan efektif. Nah, ini secara efisien dengan efektif. Nah, kemudian menurut Bukiat, itu produktivitas kerja biasanya dinyatakan dengan suatu imbangan dari hasil kerja rata-rata dalam hubungannya dengan jam kerja rata-rata dari yang diberikan dengan proses tersebut. Produktivitas tenaga kerja merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu. Nah, ini lebih mengarah ke orangnya. Jadi pemanfaatan sumber daya manusia itu sebesar-besarnya dari penggunaan sarana dan prasarana agar output yang dikeluarkan itu jadi lebih optimal ataupun juga bisa dengan maksimal. Nah, itu produktivitas kerja. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Itu yang pertama adalah teknis, kemudian produksi, kemudian organisasi, kemudian SDM, kemudian finansial atau keuangan, kemudian manajemen, kemudian regulasi dan lokasi. Yang pertama kita akan bahas tentang teknis. Faktor yang pertama yaitu faktor teknis. Faktor teknis adalah faktor yang meliputi penentuan lokasi, tata letak, dan ukuran pabrik atau mesin produksi yang tepat, penggunaan mesin dan peralatan yang benar, teknik penelitian dan pengembangan, serta penerapan komputerisasi dan otomatisasi pada produksi yang bersangkutan. Nah, jika perusahaan menggunakan teknologi terbaru dengan tepat, maka produktivitas akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Haryani.
bahwa penggunaan teknologi yang tepat sangat berperan dalam peningkatan produktivitas kerja. Adapun keunggulan dari penggunaan teknologi yang tepat ialah penyelesaian proses produksi yang tepat waktu. Jumlah produksi yang dihasilkan lebih banyak dan bermutu, serta pemborosan bahan baku dapat ditekan seminimal mungkin. Nah, itu faktor teknis. Selanjutnya adalah faktor produksi. Faktor produksi adalah faktor yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian produksi. Penggunaan bahan baku yang berkualitas baik serta penyederhanaan dan standarisasi proses produksi. Jika semua faktor produksi dapat berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan produktivitas. Nah, jadi kalau proses-proses ini tidak ada kendala, itu pasti akan meningkatkan produktivitas kerja. Nah, kemudian faktor organisasi. Nah, faktor organisasi adalah faktor yang berkaitan dengan jenis-jenis organisasi yang digunakan. Pendefinisian dengan jelas otoritas dan tanggung jawab setiap individu dan departemen serta pembagian kerja dan spesialisasi terhadap pekerjaan yang dilakukan. Nah, maksud dari faktor organisasi ini tentang tanggung jawab. Nah, jadi setiap di dalam organisasi itu pasti punya orang-orangnya atau manusia-manusianya atau individu-individunya yang menjabat atau yang punya tanggung jawab di kegiatannya masing-masing. Nah, apabila di dalam organisasi itu jelas itu struktur organisasinya, ini kerjaannya ini, kerjaan ini. Nah, tidak ada orang yang akan mengambil hak orang lain, maksudnya pekerjaan orang lain. Nah, itu kan akhirnya juga akan meningkatkan produktivitas kerja seseorang. Kemudian yang faktor SDM, sumber daya manusia. Faktor personil merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi produktivitas sebuah organisasi. Nah, ini berkaitan dengan yang sebelumnya tadi. Kinerja organisasi ditentukan oleh perilaku dan kondisi oleh para karyawan. Individu atau tenaga kerja yang tepat harus ditempatkan di posisi yang tepat pula. Jadi tenaga kerja yang lulus seleksi juga harus diberi pelatihan dan pengembangan yang tepat serta diberikan kondisi dan lingkungan kerja yang baik. Nah, ini berkaitan dengan pelatihan kerja. Nah, pelatihan kerja itu yang dimaksud untuk melengkapi karyawan dengan keterampilan dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan kerja. Nah, untuk itu pelatihan diperlukan bukan saja sebagai pelengkap, akan tetapi sekaligus untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan. Nah, di sini berkaitan erat lagi tentang organisasi, tentang SDM, tentang orangnya. Nah, kalau orangnya misalnya pekerjaannya dia mampu, tidak memahami, akhirnya kan produktivitas kerja pun akan meningkat. Itu. Faktor finansial, yaitu faktor keuangan. Keuangan itu merupakan darah dari sebuah bisnis. Nah, oleh karena itu harus terdapat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik terhadap keuangan atau modal kerja. Penggunaan modal atau pemborosan keuangan harus dihindari. Manajemen harus memperhitungkan dengan baik pengembalian atas modal yang mereka investasikan. Keuangan yang dikelola dengan baik akan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kan penggajian tepat waktu, tidak ada kendala masalah keuangan, tidak ada hutang, misalnya seperti itu. Hutang tuh kayaknya kalau di dalam bisnis ada, tapi tidak terlalu banyak kalau bisa seperti itu. Nah, itu akan meningkatkan atau akan mempengaruhi produktivitas kerja, bisa juga ditingkatkan, bisa juga malah menurun tuh produktivitas kerjanya. Nah, itu tentang finansial. Faktor manajemen. Nah, suatu manajemen yang bersifat ilmiah, profesional, berorientasi masa depan, tulus dan kompeten akan secara positif mempengaruhi produktivitas organisasinya. Manajemen yang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan biaya terendah, menggunakan teknik produksi terbaru, memberikan lingkungan kerja yang baik, dan selalu memotivasi karyawan akan secara signifikan untuk meningkatkan produktivitas organisasinya. Nah, seperti itu tentang manajemen. Kemudian yang ketujuh, yaitu faktor regulasi. Peraturan dan kebijakan pemerintah seperti peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan fiskal yang meliputi suku bunga dan perpajakan akan sangat mempengaruhi pada produktivitas suatu organisasi.
Manajemen organisasi yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan pemerintah serta menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah akan dapat meningkatkan produktivitas organisasinya. Nah, jadi kalau tidak ada masalah kan, itu akan meningkatkan produktivitas organisasinya. Orang yang di dalam organisasi pun juga akan senang karena tidak punya masalah dengan berbagai macam hal. Kemudian yang terakhir itu adalah faktor lokasi. Produktivitas kerja suatu organisasi juga dapat berpengaruh dan sangat tergantung pada lokasi di mana organisasi tersebut berada. Di antaranya fasilitas infrastruktur, kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan sumber bahan baku, tenaga kerja yang terampil, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal demikian itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, bisa meningkat ataupun juga bisa menurun. Nah, seperti itu. Masuk ke pembahasan faktor-faktor produktivitas rendah. Yaitu yang pertama adalah organisasi, yang kedua adalah manajemen, dan yang ketiga adalah karyawan. Yang pertama itu ada organisasi, jadi pabrik-pabrik tua, mesin-mesin tua, kekurangan alat dan pabrik, riset dan pengembangan kurang, dan kondisi fisik tempat kerja kurang nyaman. Nah, itu faktor-faktor yang paling rendah untuk organisasi. Nah, ketika pabriknya sudah tua, alat-alatnya sudah kurang maksimal, akhirnya juga akan mempengaruhi produktivitasnya. Kemudian yang kedua adalah manajemen. Jadi kurang perhatian terhadap mutu, kelebihan staf karyawan, spesialisasi pekerja yang berlebihan, kurang perhatian terhadap faktor-faktor manusia, perhatian terhadap isu legal yang berlebihan, kurangnya perhatian pada persoalan merger, kurangnya perhatian terhadap pelatihan, pengembangan gaji eksekutif yang berlebihan, sementara gaji karyawan tidak memadai. Resisten terhadap perubahan, penurunan perhatian terhadap risiko kerja, sikap bermusuhan terhadap serikat pekerja, dan manajemen kepemimpinan otoriter. Nah, ini manajemen. Ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Jadi hubungan dengan sesama karyawan, kemudian juga tentang membludaknya pekerja daripada hasil, akhirnya itu juga akan mempengaruhi produktivitas kerjanya. Apalagi kan banyaknya sekarang itu ketika bekerja tuh yang penting sudah masuk kerja ya, bedah kerja. Tentang skillnya itu biasanya sekarang itu malah belakangan dipikirkan. Nah, hal itu juga akan berdampak pada organisasinya. Jadi ketika kita mencari pekerja, karyawan, yaitu memang harus selektif. Supaya apa? Supaya penempatan mereka ketika bekerja itu jelas, sesuai dengan keahlian mereka. Nah, kemudian faktor yang terakhir itu adalah karyawan. Lebih senang dengan waktu santai, resisten terhadap perubahan, tidak bangga pada pekerjaan, kekerasan karena alkohol dan obat-obatan terlarang, pengalaman kerja yang kurang, etos kerja yang kurang, itu rendahnya pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap dan perilaku, kondisi kesehatan yang kurang, dan kemampuan berkomunikasi yang kurang. Nah, ini juga akan mempengaruhi produktivitas kerja, akhirnya akan rendah. Misalnya seperti tadi kan, lebih senang santai itu daripada bekerja. Lebih banyak santai ya daripada bekerja. Kemudian juga kemampuan, sikap dan perilaku yang misalnya perilakunya kurang sopan. Nah, itu kan akhirnya akan mempengaruhi produktivitas kerjanya. Bukan hanya dia aja, kalau misalnya karyawan ini juga berkaitan dengan karyawan-karyawan yang lain. Nah, itu saling berhubungan. Nah, jadi faktor-faktor produktivitas kerja yang rendah ini seperti organisasi, manajemen, dan karyawan ini saling berkaitan. Psychological well-being. Nah, ini sangat berkaitan dengan kebermaknaan hidup atau malah pengertian dari well-being itu sendiri. Nah, jika kita kaitkan dengan dunia kerja atau dunia bisnis, jadi bekerja itu memang berat, namun jika dijalankan dengan sukacita atau dapat dikatakan jika menyukai pekerjaan yang dijalaninya, maka orang tersebut dalam kondisi well-being. Nah, ketika kita bekerja itu kita senang dengan pekerjaan kita. Nah, itu artinya ada well-being. Well-being adalah suatu kondisi seseorang yang memiliki kemampuan menerima diri sendiri maupun kehidupannya di masa lalu. Kemudian pengembangan atau pertumbuhan diri, keyakinan bahwa hidupnya bermakna dan memiliki tujuan, memiliki kualitas hubungan positif dengan orang lain, kemudian kapasitas untuk mengatur kehidupan dan lingkungan secara efektif,
dan kemampuan untuk menentukan tindakannya sendiri. Nah, itu tentang well-being. Well-being adalah menjadi berbahagia karena berharga bagi sesama. Jadi, well-being itu tidak akan tercapai melalui konfrontasi dan perselisihan, dan harus dengan metode kerjasama dan kolaborasi. Nah, jadi di sini well-being itu lebih mengarah ke kesenangan, sesuatu hal yang membuat kita tuh bahagia. Nah, itu well-being. Tidak ada konflik. Itu ketika kita bersama teman, ketika kita bersama rekan kerja, itu adanya kerjasama dan kolaborasi. Nah, masuk ke dimensi-dimensi psychological well-being. Nah, sebelum itu kita pahami dulu makna well-being dalam perspektif ilmu psikologi. Nah, jadi psychological well-being itu tidak hanya terdiri dari efek positif maupun negatif serta kepuasan hidup, melainkan sebagai sebuah konstruk multidimensional yang terdiri dari sikap hidup yang terkait dengan dimensi kesejahteraan psikologis yang mampu merealisasikan potensi diri secara berkelanjutan dan mampu membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain. Memiliki kemandirian terhadap tekanan sosial maupun menerima diri apa adanya. Memiliki arti dalam hidup serta mampu mengontrol lingkungan eksternal. Nah, terdapat 6 dimensi well-being yang merupakan intisari dari teori-teori positif fungsional psikologi yang dirumuskan oleh Rip dan Case. Yaitu dimensi penerimaan diri atau self-acceptance. Nah, kemudian tentang dimensi hubungan positif dengan orang lain atau positive relation with other, kemudian dimensi otonomi atau otonomi, kemudian dimensi penguasaan lingkungan, environmental mastery, kemudian dimensi tujuan hidup, purpose in life, dan yang terakhir dimensi pertumbuhan pribadi yaitu personal growth. Nah, kita bahas secara menyeluruh di setiap dimensi-dimensi ini. Masuk ke pembahasan pertama yaitu dimensi penerimaan diri atau self-acceptance. Dalam teori perkembangan manusia, self-acceptance berkaitan dengan penerimaan diri individu pada masa kini dan masa lalunya. Selain itu, dalam literatur positif psychological functioning, self-acceptance juga berkaitan dengan sikap positif terhadap diri sendiri. Nah, seorang individu dikatakan memiliki nilai yang tinggi dalam dimensi penerimaan diri mempunyai ciri. Nah, ini ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah memiliki sikap yang positif terhadap dirinya sendiri. Kemudian menghargai dan menerima berbagai aspek yang ada pada dirinya, baik kualitas diri yang baik maupun yang buruk. Kemudian memiliki nilai penerimaan diri yang tinggi juga dapat merasakan hal yang positif dan kehidupannya di masa lalu. Sebaiknya atau sebaliknya, seseorang dikatakan memiliki nilai yang rendah dalam dimensi penerimaan diri apabila ia merasa kurang puas terhadap dirinya sendiri, merasa kecewa dengan apa yang telah terjadi pada kehidupannya di masa lalu, memiliki masalah dengan kualitas tertentu dari dirinya dan berharap untuk menjadi orang yang berbeda dari dirinya sendiri. Nah, di sini tentang kalian menerima diri kalian. Kita menerima tentang diri kita. Kita senang atau kita bahagia atau itu berkaitan dengan diri kita. Nah, apa yang kita lakukan itu bersikap yang positif. Nah, dia seperti itu. Jadi penerimaan diri ini berkaitan dengan bagaimana sih diri kita menerima tentang diri kita sendiri, dari kekurangannya, kelebihannya. Nah, ketika kita menerima terhadap diri kita sendiri, kita tahu kekurangan kita tahu kelebihan kita. Nah, kita akan mengalami well-being, salah satunya itu. Kita akan senang, kita akan merasa bermakna dengan hidup kita sendiri. Nah, seperti itu tentang dimensi penerimaan diri. Dimensi hubungan positif dengan orang lain atau positive relation with other. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana sih kita dengan orang lain. Nah, ya, hal ini berkaitan dengan hubungan yang positif dengan orang lain. Nah, apabila hubungan itu malah menjadi negatif, maksudnya itu malah banyak pertentangan, banyak konflik. Nah, itu akan mempengaruhi juga terhadap kebermaknaan hidup kita. Nah, jadi menurut Rip, nah ini mengemukakan bahwa seseorang yang kurang baik dalam dimensi hubungan positif dengan orang lain ditandai dengan tingkah laku yang tertutup dalam berhubungan dengan orang lain, itu sulit untuk bersikap hangat, peduli, dan terbuka dengan orang lain. Terisolasi dan merasa frustasi dalam membina hubungan interpersonal,
tidak berkeinginan untuk berkompromi dalam mempertahankan hubungan dengan orang lain. Nah, jadi hal demikian juga sejalan kan seperti pendapatnya Rip, apabila kita mengalami kendala di dalam hubungan positif kita dengan orang lain, itu akhirnya juga akan mempengaruhi dengan well-being kita, bermaknaan hidup kita terhadap pekerjaan kita khususnya. Misal di dalam lingkungan kerja, ini kan setiap orang tuh punya ciri khasnya masing-masing yang berbeda. Ada teman, ada rekan kerja yang orang yang suka ngobrol, sama ngomong, dan juga ada yang orang yang tidak terlalu suka ngobrol, dia lebih suka kerja. Nah, jadi setiap orang tuh kan punya kesenangan yang masing-masing. Biarpun dia senang ngobrol dengan orang lain, ya ketika dia senang ya dia akan senang. Ketika ada orang yang lebih suka diam, tapi dia di dalam dia bekerja itu ya semuanya hasilnya itu baik, akhirnya kan dia juga akan senang. Nah, akhirnya juga dia akan menerima yang namanya well-being, bermaknaan hidup. Nah, jadi apabila di dalam kita berkomunikasi dengan teman di dalam pekerjaan, nah apabila ada kendala, ada konflik, itu juga akan mempengaruhi dalam kebermaknaan hidup kita ketika kita bekerja. Akhirnya kita tidak nyaman dengan pekerjaan kita, masa gelisah ketika kita bekerja, kita jadinya akhirnya malas ketika ingin pergi bekerja. Apalagi ketika kita berbisnis, ketika hubungan kita tidak terlalu baik dengan orang lain, ketika kita ingin memberikan atau kita ingin menawarkan produk kita, ketika orang lain juga berperilaku negatif ke kita akhirnya juga akan gak senang dengan apa yang kita lakukan, seperti itu. Nah, jadi tentang hubungan positif dengan orang lain ini, itu membantu kita untuk tetap ketika kita berbisnis, kita harus positif dengan orang lain agar kita menyenangi dengan apa yang kita lakukan, seperti itu. Kemudian dimensi otonomi atau autonomi. Nah, kita pahami dulu nih, apa sih pengertian dari otonomi itu? Ya, otonomi adalah kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat. Nah, jadi di dalam otonomi ini, dimensi ini, ketika kita melakukan suatu hal, kita punya cara kita sendiri atau pendapat kita sendiri. Nah, ciri utama dari seseorang individu yang memiliki otonomi yang baik itu, yang pertama adalah dapat menentukan segala sesuatu seorang diri atau self-determining dan mandiri. Nah, kemudian mampu untuk mengambil keputusan tanpa tekanan dan campur tangan orang lain. Nah, memiliki ketahanan dalam menghadapi tekanan sosial, kemudian dapat mengatur tingkah laku dari dalam diri, dapat mengevaluasi diri dengan standar personal atau standar diri sendiri. Nah, sebaliknya, seseorang yang kurang memiliki otonomi akan sangat memperhatikan dan mempertimbangkan harapan dan evaluasi dari orang lain, berpegang pada penilaian orang lain untuk membuat keputusan penting, serta bersikap konformis terhadap tekanan sosial. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Seseorang ketika kita bekerja, ya, kita punya kepribadiannya masing-masing. Nah, orang yang dengan dimensi otonominya, ya, dia merasa bahwa aku punya hak, aku punya kemauan, aku punya keputusan diriku sendiri, tidak perlu terlalu banyak campur tangan orang lain. Tapi seperti ini maksudnya, bukan egois ya, tapi juga maksudnya tuh memang tidak membutuhkan orang lain, tapi kadang kita juga butuh masukan dari orang lain. Tapi kesimpulan atau keputusan itu bisa diambil dari diri kita sendiri. Nah, hal demikian kan seperti tadi. Kalau misalnya punya otonomi yang rendah, nah, jadi hal seperti ini yang tidak bagus. Nanti ketika kita tuh mengambil sebuah keputusan, kita akan terlalu mementingkan pendapat orang lain. Orang lain ini tidak bagus. Oh iya, kata kita oke terus. Kita pasti akan menerima terus. Akhirnya apa? Segala sesuatu hal itu pasti hasil akhirnya itu selalu kita tidak bisa mengambil keputusan. Selalu aja kita sandarkan pada orang lain. Ketika orang lain menganggap itu salah, ya salah. Ketika orang lain menganggap itu benar, ya benar. Akhirnya kita akan susah untuk mengambil sebuah keputusan. Hal ini juga ketika kita menjadi owner di dalam organisasi atau bisnis. Biarpun kita sebagai pimpinan, ketika otonomi kita rendah, kita akan tetap seperti dikendalikan oleh bawahan. Ketika kata bawahan ini, kita akan iya aja terus. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita punya otonomi yang tinggi, baik,
Nah, biarpun mereka yang memberikan pendapat ini mereka keras seperti ini seharusnya. Kalau kita punya otonomi, kita akan tetap mengambil keputusan di kita. Nah, seperti itu tentang dimensi otonomi. Nah, akhirnya dengan ini juga kebermaknaan hidup kita juga akan meningkat. Kita akan merasa bahwa kita ini berharga, kita akan bahagia seperti itu ketika kita mampu mengambil sebuah keputusan sesuai dengan apa yang kita mau. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu dimensi penguasaan lingkungan, environmental mastery. Nah, salah satu karakteristik dari kondisi kesehatan mental adalah kemampuan individu untuk memilih dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi psikisnya. Nah, jadi menurut Alford menyebutkan bahwa individu yang matang akan mampu berpartisipasi dalam aktivitas di luar dirinya. Nah, ini berkaitan dengan apa yang namanya lingkungan di luar dari diri kita. Dalam teori perkembangan juga disebutkan bahwa manusia dewasa yang sukses adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan perbaikan pada lingkungan dan melakukan perubahan-perubahan yang dinilai perlu melalui aktivitas fisik dan mental serta mengambil manfaat dari lingkungan tersebut. Seseorang yang baik dalam dimensi penguasaan lingkungan itu mempunyai ciri, memiliki keyakinan dan kompetensi dalam mengatur lingkungan, dapat mengendalikan beraktivitas sebagai eksternal yang berada di lingkungannya, termasuk mengatur dan mengendalikan situasi kehidupan sehari-hari. Kemudian memanfaatkan kesempatan yang ada di lingkungannya, mampu memilih dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi. Nah, sebaliknya, seseorang yang memiliki penguasaan lingkungan yang kurang baik akan mengalami kesulitan dalam mengatur situasi sehari-hari, merasa tidak mampu untuk mengubah dan meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya, kurang peka terhadap kesempatan yang ada di lingkungannya, dan kurang memiliki kontrol terhadap lingkungannya. Nah, ini dimensi penguasaan lingkungan. Jadi manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, seperti itu. Ketika kita bayi pun juga sama. Ketika kita kecil, kita membutuhkan lingkungan, yaitu apa? Orang-orang yang ada di lingkungan kita, seperti orang tua. Nah, itu ketika kita kecil kan pasti itu faktor lingkungan, itu orang tua itu yang sangat penting, lingkungan sekitar kita. Nah, apabila kita mengerti atau memahami tentang apa sih yang akan mempengaruhi dari luar ke kita, nah kita akhirnya juga akan memberikan dampak positif terhadap diri kita. Kita akan senang, kita akan bahagia. Nah, akhirnya well-being itu akan tercipta. Nah, itu maksudnya tentang well-being, kebermaknaan hidup, dan berkaitan dengan kebahagiaan. Ketika kita bekerja, ketika lingkungan kita nih positif, baik, akhirnya kita juga akan mengalami kebermaknaan hidup atau kebahagiaan yang kita dapatkan. Dimensi tujuan hidup atau purpose in life. Kondisi mental yang sehat memungkinkan individu untuk menyadari bahwa ia memiliki tujuan tertentu dalam hidup yang ia jalani, serta mampu memberikan makna dalam hidup yang ia jalani. Nah, seseorang yang memiliki nilai tinggi dalam tujuan hidup mempunyai ciri, memiliki rasa keterarahan dalam hidupnya, mampu merasakan arti dari masa lalu dan masa kini, memiliki keyakinan yang memberikan tujuan hidupnya, itu memiliki tujuan dan target yang ia capai dalam hidupnya. Sebaliknya, seseorang yang kurang memiliki tujuan hidup akan kehilangan makna hidup, memiliki sedikit tujuan hidup, kehilangan rasa keterarahan dalam hidup, kehilangan keyakinan yang memberikan tujuan hidup, serta tidak memiliki atau tidak melihat makna yang terkandung dalam kehidupannya di kejadian-kejadian yang lampau atau di masa lalu. Nah, dimensi tujuan hidup kenapa sangat berkaitan dengan kebermaknaan hidup seperti ini? Contohnya ya, nah, ketika kita kan harus punya yang namanya tujuan hidup. Kita nih mau apa? Kita nih maunya seperti apa? Gitu. Tujuan hidup kita seperti ini. Nah, apa stepnya supaya bisa tercapai? Nah, dari step-step itu, kalau misalnya itu ada yang tercapai, kita kan senang, kita akan bahagia. Nah, itu kan kita akhirnya ada sedikit merasakan kebermaknaan, kita merasakan hidup kita. Nah, lain halnya kalau misalnya kita tidak punya tujuan hidup, kita maunya apa? Akhirnya kita kan lontang-lantung, mau ke sini, mau ke sana, bingung seperti itu. Akhirnya kita ketika tujuan itu tidak tercapai, kita mau ini tidak tercapai, itu akan mempengaruhi kesenangan kita atau kebahagiaan kita, well-being kita. Nah, seperti itu. Akhirnya kita merasa itu tidak bermakna satu sama. Akhirnya kita tidak seperti tadi, mohon maaf, kita akhirnya tidak
bermakna, merasa ada kebermaknaan dalam hidup kita seperti itu. Kalau kita punya tujuan hidup kan, itu ada step-stepnya seperti saya jelaskan tadi, kita akan bahagia. Dari apapun yang terjadi di masa lalu atau kegagalan di masa lalu pun juga akan menjadi pelajaran bagi kita untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Nah, itu tujuan hidup tentang purpose in life. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu dimensi pertumbuhan pribadi atau personal growth. Nah, yang nama pertumbuhan ini pasti berkaitan dengan yang namanya perkembangan. Nah, jadi di dalam teori perkembangan juga menekankan pada pentingnya manusia untuk bertumbuh dan menghadapi tantangan baru dalam setiap periode pada tahap perkembangannya. Seseorang memiliki pertumbuhan pribadi yang baik itu mempunyai ciri adanya perasaan mengenai pertumbuhan yang berkesinambungan dalam dirinya, memandang diri sendiri sebagai individu yang selalu tumbuh dan berkembang, terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru, memiliki kemampuan dan menyadari potensi diri yang dimiliki, dapat merasakan peningkatan yang terjadi pada diri dan tingkah lakunya setiap manusia, dapat berubah menjadi pribadi yang lebih efektif dan memiliki pengetahuan yang bertambah. Nah, sebaliknya, seseorang yang memiliki pertumbuhan pribadi yang kurang itu akan merasa dirinya mengalami stagnasi. Maksudnya tidak ada perkembangan. Aku ini sepertinya di situ-situ saja. Kemudian tidak melihat peningkatan dan pengembangan diri, merasa bosan dan kehilangan minat terhadap kehidupannya, serta merasa tidak mampu dalam mengembangkan sikap dan tingkah laku yang lebih baik lagi. Nah, ketika kita tuh mengerti terhadap diri kita sendiri, kita tahu ini potensi kita di sini, kelebihan kita di sini. Nah, itu akan membuat kita tuh merasa nyaman, merasa senang dengan diri kita. Akhirnya ketika kita bekerja, kita tahu batasan kita di sini, kita tahu kelebihan kita di sini, kita akan senang, kita akan bahagia seperti itu. Nah, tapi yang namanya pertumbuhan itu kan tidak hanya maksudnya yang namanya pertumbuhan itu selalu menjadi lebih. Nah, di sini tentang diri kita pahami tentang diri kita harus menjadi orang yang lebih baik dari yang kemarin. Nah, seperti itu. Kalau kita punya prinsip seperti itu, kita juga personal growth kita ya, pertumbuhan pribadi kita akan menjadi sesuatu yang positif. Nah, kalau misalnya seperti tadi, yang penting jalani saja. Seperti apa ya, yang namanya pertumbuhan itu ya biarlah ya. Akhirnya kan kita tidak ada dapat pengalaman apapun seperti itu. Akhirnya kita di situ-situ saja, tidak ada berkembang. Nah, seperti itu. Ketika kita tuh senang dengan pertumbuhan kita, maksudnya perkembangan diri kita, jadi kita akan bahagia gitu. Ketika ada hal-hal yang baru yang kita pelajari, kita senang, itu akan jadi buat kita bahagia. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang productivity dan psychology well-being. Nah, intinya itu juga seperti ini. Ketika kita melakukan suatu hal itu harus didasari dengan rasa senang dan bahagia. Ketika kita merasa senang dan bahagia, itu kita akan mendapatkan yang namanya tadi well-being, kebermaknaan dalam hidup. Nah, yang namanya manusia itu selalu punya pemahaman atau sudut pandangnya masing-masing. Ketika kita berperilaku, kadang orang lain juga bisa mencemooh. Nah, jadi intinya lakukan apapun juga sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, dan jangan sampai merugikan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini juga. Sebaik-baiknya diri kita itu pasti ada celah orang lain untuk menyalahkan kita, membuat kita salah, mengaibkan diri kita. Nah, seperti itu. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, lakukan apapun juga semaumu, sepengenmu, tapi tetap di dalam sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dan norma-norma yang berlaku dan tidak merugikan orang lain. Nah, itu aja. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.